Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah kasih sayang ibu viral di TikTok. Video kedua adalah tentang remaja di Bogor. Video ketiga adalah kasus Gary Plaus dan Jeff Dowsett. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah FYP yang viral di TikTok hari ini, di mana FYP tersebut menunjukkan caption yang berjudul kasih sayang ibu. Ternyata setelah aku telusuri dan juga banyak konten kreator yang mengupload tentang hal ini, ada video yang menunjukkan anak dan seorang ibu yang viral gengs, dan kejadiannya juga ini memang terjadi di Indonesia. Aku tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar kronologi dari video tersebut, pasti kalian sudah paham dengan apa yang aku maksudkan terjadi dalam video tersebut. Sedangkan di video kedua adalah tentang berita seorang remaja yang nekat bikin konten sampai kehilangan nyawanya gengs, yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian ini. Dua remaja pembuat konten ditabrak truk di Tol Gunung Putri yang terjadi di Bogor pada Sabtu 14 Januari 2023. Detik-detik kejadian ini direkam oleh salah satu rekan korban. Terlihat kedua remaja ini menghentikan sebuah truk yang sedang melaju kencang. Karena tak sempat menghindar, truk ini pun langsung menabrak salah satu remaja ini. Remaja ini langsung terpental dan tewas di lokasi kejadian. Diketahui ada 7 remaja yang membuat konten tersebut. Para remaja ini langsung digiring oleh polisi untuk dimintai keterangan. Sementara sopir truk langsung kabur usai menabrak korban. Jadi kurang lebih seperti itu kronologi singkat yang dapat aku bahas dalam video tersebut. Dan pastinya ini ada berita lanjutan, dan kalian jika masih penasaran, kalian bisa mencarinya sendiri di media internet yang lainnya gengs. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah kasus luar biasa fenomenal, di mana pasti kalian yang sudah dari dulu pecinta video gore-gore seperti itu guys, pasti kalian pernah melihat video ini. Ya, jika kalian pernah, pasti kalian masih belum tahu, video tersebut memang sangat legendaris dan sangat luar biasa, banyak tersebar di beberapa media sosial. Namun banyak dari kalian yang belum tahu kronologi dari video tersebut. Maka di sini aku menemukan sebuah artikel di mana yang menjelaskan tentang kejadian di video tersebut. Dan ternyata video tersebut adalah video tentang kasus Gary Plaus dan kisah balas dendam seorang ayah. Dan inilah kisah Gary Plaus dan Jeff Dowsett. Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Mimpi terburuk orang tua kemungkinan adalah penculikan anak. Gary Plaus, seorang ayah Amerika dari Baton Rouge, Louisiana, mengalami hal yang lebih buruk dari ibadah itu. Dia mendapati anak lelakinya disulik dan dilecehkan secara seksual. Jika menyeret si pelaku ke pengadilan adalah suatu alternatif, Gary nampaknya lebih memilih untuk membunuh si penculik dan membunuhnya sendiri. Leon Gary Plaus lahir pada 10 November 1945 di Baton Rouge. Dia sempat bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana dia mendapatkan pangkat sersan staff. Setelah meninggalkan tentara, pasca mengabdi di tentara, Plaus berkarir menjadi salesman dan juga bekerja sebagai juru kamera untuk sebuah stasiun berita lokal. Secara keseluruhan, Plaus tampaknya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan biasa. Namun kemudian pada suatu hari semuanya itu berubah. Serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup Plaus selamanya itu dimulai pada 19 Februari 1984. Ketika itu, instruktur karate putranya yang berusia 12 tahun, Jody, menyebutnya untuk pergi jalan-jalan, yang bernama Jeff Dowsett, 25 tahun. Jeff Dowsett saat itu berjanji pada ibu Jody yang bernama June bahwa mereka akan kembali dalam 15 menit. June Plaus tidak melakukan Dowsett sama sekali. Secara ketiga dari 4 anaknya memang dari dulu sudah kursus karate dengan Dowsett. Dia dikenal sebagai instruktur yang mumpuni di kalangan masyarakat sekitar. Dowsett pun sering berkunjung dan overall alias serta sudah dipercaya oleh keluarga tersebut. Dia adalah sahabat kita semua, kata Jody Plaus kepada surat kabar sekolah sebelum kejadian. Menurut June, putranya berhenti dari kegiatan sepak bola dan bola basket untuk lebih sering berlatih bela diri bersama Dowsett. Sayang sekali bahwa ibu rumah tangga itu pada akhirnya akan dikhianati oleh Dowsett. Pada faktanya, Jeff Dowsett kala itu nyatanya tidak mengajak Jody berkeliling lingkungan. Pada malam hari, keduanya berada di bus menuju pantai barat. Dalam perjalanan, Dowsett mencukur jenggotnya dan mengecat rambut pirang Jody menjadi hitam. Dia berpura-pura menjadikan Jody sebagai putranya sendiri, sembari bersembunyi dari penegakan hukum yang akan segera melacak mereka. Dowsett dan Jody Plaus menginap di sebuah hotel murah di Anaheim, California, Amerika Serikat, hanya beberapa blok dari Disneyland. Di dalam kamar motel, Dowsett melakukan pelecehan seksual terhadap murid karatenya tersebut.
Hal ini berlanjut sampai Jody meminta untuk menelpon orang tuanya yang sebenarnya diizinkan Dowsett. Di rumah, orang tua Jody sudah khawatir dan mereka sudah menelpon polisi untuk menangani hal ini. Polisi yang sudah bersama orang tua Jody pada harinya melacak panggilan itu dan menangkap Dowsett ketika mereka hendak terbang ke Louisiana. Meskipun putranya telah ditemukan, Plaus tetap gelisah. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya di dalam bar lokal, yakni The Cotton Club, bertanya kepada orang-orang kapan kira-kira Dowsett akan dibawa kembali ke Baton Rouge untuk diadili. Seorang mantan rekan dari WBRS News yang kebetulan ada di bar itu untuk minum mengatakan kepada Plaus bahwa instruktur karate bejat itu akan diterbangkan pada pukul 9. Detik itu juga Gary Plaus berkendara ke bandara Baton Rouge. Dia memasuki aula kedatangan mengenakan topi baseball dan kacamata hitam. Wajahnya disembunyikan. Kru berita WBRZ nampak menyiapkan kamera untuk merekam rombongan polisi yang mengawal Jeff Dowsett keluar dari pesawatnya. Ketika mereka lewat, Plaus mengeluarkan pistol dari sepatu botnya dan tanpa ampun menembak kelapa dari Jeff Dowsett. Itu adalah pembunuhan dan setiap detiknya terekam oleh kamera milik kru berita WBRZ. Salah satu polisi bernama Mick Barnett yang ikut mengawal Dowsett tempat itu langsung menenggus Gary Plaus dan mendorongnya ke lantai. Pasca kejadian itu, Gary langsung ditangkap. Kasus ini sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, secara hukum Gary memang harus diadili karena membunuh. Sedangkan di sisi lain, banyak warga yang percaya bahwa pembunuhan itu dibenarkan. Dalam sebuah perbincangan dengan pengacaranya, Gary sempat berkata, "Jika hal serupa terjadi pada anakmu, kau pasti akan melakukan hal yang sama." Menurut salah satu tetangga Gary, kapten perahu sungai bernama Murray Carey, Gary Plaus bukanlah seorang pembunuh. Dia seorang ayah yang melakukan hal tersebut karena cinta, dan hal tersebut dia lakukan untuk mempertahankan harga dirinya sendiri dan harga diri putranya. Hal yang luar biasa atas kasus ini adalah banyak tetangga yang bersukarela menyumbangkan sejumlah uang untuk mempersiapkan persidangan Gary Plaus. Uang sekitar $100.000 itu akan digunakan sebagai uang jaminan apabila saat persidangan Gary harus membayar denda pembebasan. Kan cerita-cerita protagonis ini membuat hakim yang memimpin persidangan Gary pada akhirnya memberikan putusan untuk tidak mengirim Gary Plaus ke penjara. Dia mengatakan bahwa mengirim Gary Plaus ke penjara akan menjadi hal yang kontraproduktif. Aku yakin bahwa Plaus tidak bermaksud menyakiti siapapun kecuali Jeff Dowsett yang sudah mati. Dan pada akhirnya Plaus menebus kesalahannya dengan masa percobaan 5 tahun dan 300 jam pelayanan masyarakat. Sebelum dia menyelesaikan keduanya, Plaus sudah kembali menjalani kehidupan normal. Dia kemudian meninggal pada tahun 2014 karena stroke ketika dia berusia 60 tahun. Di akhir hayatnya, dia digambarkan sebagai pria yang melihat keindahan dalam segala hal. Dia adalah teman yang setia bagi semua orang, selalu membuat orang lain tertawa, dan pahlawan bagi banyak orang. Istri Gary Plaus, lalu Jody Plaus, membutuhkan waktu untuk memproses setiap hal yang terjadi, tetapi akhirnya mengubah pengalamannya menjadi sebuah buku yang berjudul Why Gary Why. Di dalam buku tersebut, Jody menceritakan kasus yang dia alami menurut sudut pandangnya untuk membantu orang tua mencegah anak-anak mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang dia alami. Bahkan Jody sendiri mengaku masih memiliki trauma atas kejadian yang menimpanya. Meskipun begitu, ia yakin dia akan dapat mengalahkan traumanya karena banyak yang mengatakan, "Jadilah seperti ayahmu," yakni seorang pahlawan. Jadi kisah ini telah dibuat buku oleh seorang anaknya sendiri, yakni Jody Plaus, dan kisah ini luar biasa gengs karena menceritakan perjuangan seorang ayah dalam membela harga diri seorang anaknya. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Gary Plaus yang dapat aku sampaikan dalam kasus ini. Kini kalian yang telah banyak menonton video itu tidak usah penasaran lagi dengan kronologi dari video tersebut karena sudah aku ceritakan barusan gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini nggak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.